Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga bisa hadir dalam kegiatan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan hadir kita di Baitullah ini, tiap langkah diampuni dosa-dosa kita semuanya dan diangkat derajatnya oleh Allah bersama orang-orang yang sholih. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hayyan At-Taimi an rajulin qala kana yuqal al ulama'u salasun. Dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Hayyan At-Taimi, dari salah seorang dikatakan al ulama'u salasun. Ulama itu ada 3 golongan. Alimun billahi, alimun bi amrillahi. Yang pertama adalah orang yang alim kepada Allah dan alim kepada perintah Allah. Wa alimun billahi laisa bi alimin bi amrillahi. Yang kedua, orang yang alim terhadap Allah tapi dia tidak alim terhadap perintah Allah. Wa alimun bi amrillahi laisa bi alimin billah. Yang ketiga adalah orang yang alim terhadap perintah Allah tapi dia tidak alim terhadap Allah. Ada 3 kelompok ulama. Kemarin kita sampai kepada maqalah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di sana menceritakan tentang wa tabibun zakal alimur rabbaniyu. Dokternya itu adalah orang alim yang robbani. Selanjutnya, jadi yang pertama adalah orang yang kenal terhadap Allah dan kenal terhadap perintah Allah. Dia golongan yang pertama. Yang kedua adalah orang yang kenal Allah tapi tidak kenal perintah Allah. Yang kedua.
Sedangkan yang ketiga adalah orang yang kenal perintah Allah tapi dia tidak kenal Allah. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kita masuk yang mana? Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Fal alimu billahi wa bi amrillahi alladzi yashallaha ta'ala wa ya'lamul hududa wal faraid. Golongan yang pertama, orang yang kenal Allah, kenal dengan perintah Allah adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dia mengetahui hudud dan juga faraid. Dia mengetahui batas-batas hukum Allah. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang haram, mana yang halal, tahu. Dan yang kedua, dia mengetahui kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhinya. Mengetahui hududnya, tapi mengetahui fardunya. Hudud adalah batas-batas hukum Allah, ya, yang mana hukum Allah itu memberikan aturan kepada manusia untuk jadikan panduan. Sedangkan fardunya adalah apa yang harus ditunaikan. Maka golongan yang pertama ini adalah orang yang takut kepada Allah, dia sekaligus mengetahui batas-batas dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. Nah, barangkali ini yang dinamakan al-alimu ar-rabbaniyu, ya. Barangkali ini yang dikatakan sebagai orang yang alim tapi robbani. Orang yang alim dan robbani, yaitu yang menjadikan dirinya takut kepada Allah, kemudian dia mengetahui hududnya, dan dia mengetahui fardu-fardunya yang harus dipenuhinya. Yang kedua, wal alimu billah laisa bi alimin bi amrillahi. Yang kedua adalah orang yang tahu atau kenal tentang Allah, tentang Tuhan, ya, tetapi dia nggak tahu tentang perintah Allah. Alladzi yasallaha wa la ya'mul hududa wal faraid. Orang yang mengetahui siapa Tuhannya tetapi tidak mengetahui perintahnya, dia takut kepada Allah. Tetapi dia tidak mengetahui hudud, tidak mengetahui fardu. Dia tidak mengetahui batas-batas hukum Allah, dan dia tidak mengetahui mana yang diwajibkan, mana yang mesti ditunaikan. Orang ini takut kepada Allah. Dia tahu Allah itu adalah yang menciptakan. Allah adalah ilah yang wajib disembah. Paham Allah itu yang menciptakan, yang mengatur segalanya, dan Allah adalah sesembahannya. Tapi dia tidak tahu perintah Allah. Dia nggak tahu batas-batas hukum mana yang boleh dan tidak boleh. Dan dia tidak mengetahui fardu-fardu yang harus ditunaikan. Nah, jadi orang ini takut kepada Allah tapi nggak tahu hukum. Adakah orang yang semacam ini?
Ya Allah, dia ya Allah. Tapi la ya'lamul hudud wal faraid. Dia itu takut kepada Allah, takut kalau masuk neraka. Ya. Dia takut nanti disiksa. Dia takut nanti sengsara. Tetapi orang ini tidak tahu hukum Allah. Yang diperintahkan Allah enggak ngerti. Batas-batasnya juga enggak ngerti. Yang difardukan pada dirinya juga dia tidak mengerti. Jadi modalnya takut kepada Allah, tapi tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang perintah Allah, hududnya, dan juga fardu-fardu yang harus ditunaikannya. Ada orang yang semacam itu, yang kelompok yang kedua. Sedangkan yang ketiga, wal alimu bi amrillah laisa bi alimin billahi. Yang ketiga adalah orang yang tahu tentang perintah Allah, tapi dia tidak tahu siapa itu Allah. Alladzi ya'lamul hududa wal faraida wala yashallaha azza wa jalla. Golongan yang ketiga adalah orang yang mengetahui perintahnya Allah, tahu perintah Allah, tetapi dia nggak kenal sama Tuhannya, dia nggak kenal dengan Allah. Yaitu apa? Ya'lamul hududa wal faraid. Dia tahu batas-batas yang boleh, batas yang tidak boleh. Dia mengetahui hukumnya, semuanya dia mengetahui. Wal faraid, dan dia mengetahui kewajiban yang mesti dipenuhinya. Dia tahu ini harus ditunaikan, ini kewajiban, ini tidak boleh ditinggalkan, harus dipenuhinya. Wala yashallaha azza wa jalla, tapi dia tidak takut kepada Allah. Kenapa? Dia tidak kenal siapa Tuhannya. Dia tidak kenal dengan Allah. Jadi pengetahuan yang ia miliki tidak menyebabkan dirinya makin dekat kepada Allah. Ilmunya banyak, pengetahuannya luas tentang hukum, mengetahui tentang yang difardukan, yang diwajibkan pada dirinya, tapi tidak menyebabkan yakhshallaha azza wa jalla, tidak menyebabkan dia takut kepada Allah. Boleh jadi dia malah menentang kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki tidak sampai kepada hakikatul ilmi billahi, tidak sampai tahu hakikat ilmu yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu sebenarnya adalah yang bisa menjadikan orang yang berilmu makin dekat kepada Allah. Saya tahu tentang perintah sholat, tapi saya tidak mau melaksanakannya. Saya tahu azan itu panggilan sholat, ya enggak? Tapi saya tidak mau datang ke masjid. Saya tahu kalau infak itu pahalanya besar, tapi saya tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk infak. Saya tahu kalau birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah kewajiban anak, tapi saya nggak mau. Saya tahu orang yang berbuat kebajikan besok masuk surga, dan yang berbuat jahat masuk neraka. Saya tahu, tapi saya tidak mau meniti jalan menuju surga.
dan saya tidak mau menghentikan jalan menuju neraka. Jadi orang ini mengetahui hudud, mengetahui fardunya, tapi tidak menyebabkan dirinya yakhsyallah azza wa jalla, tidak menyebabkan dirinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 3 kelompok ini kita punya peluang mau ambil yang mana? Ya, kita diberikan peluang mau ambil yang mana? Tahu Allah dan tahu perintahnya, atau tahu Allah tapi nggak tahu perintahnya, atau tahu perintahnya tapi tidak tahu Allah. Yang terbaik adalah yang nomor 1, alimun billahi, alimun bi amrillahi, yaitu orang yang tahu tentang Allah dan tahu tentang perintah Allah. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah, mengetahui batas-batas hukum Allah yang boleh maupun yang tidak, serta dirinya mengetahui kewajiban apa yang harus dipenuhinya. Lanjut ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu aba'akum man khalafa billahi falyasduq wa man khulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallahi. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Man khalafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaklah sumpahnya itu benar. Wa man khulifa lahu billah falyarda, dan barang siapa yang dihadapkan kepadanya sumpah atas nama Allah, hendaklah ia meridhoinya. Wa man lam yarda falaysa minallahi, dan barang siapa yang tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah, maka bukan menjadi tanggungan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau pertemuan sebelumnya masih ingat nggak tentang sumpah? Nah, masih ingat ya, masih nyambung. Bukan sabda Nabi ya. Siapa yang bilang? Ibnu Mas'ud. Bagaimana? Ada yang masih ingat Ibnu Mas'ud? Saya lebih suka orang yang bersumpah atas nama Allah meskipun bohong, daripada orang yang bersumpah atas nama selain Allah meskipun benar. Masih ingat ya? Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi bukan hadis Nabi, itu pendapat sahabat. Tapi meskipun pendapat sahabat bisa jadi rujukan untuk kita, ya. Nah,
Sekarang ditegaskan oleh sabda Rasul. Janganlah kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaklah sumpahnya yang benar. Dan barang siapa yang dihadapkan kepada seseorang, dia bersumpah atas nama Allah, hendaklah ia ridho atau menerimanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, falaisa minallahi, maka dia tidak dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu la tahlifu bi abaikum taqaddama nahya anil halfi bi'rillahi umuman. Janganlah kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Sudah dijelaskan larangannya, yaitu tentang bersumpah atas nama selain Allah ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sampai ke sana. Larangan bersumpah atas nama selain Allah sudah dijelaskan, sehingga tidak apa? Nah, tidak dibahas lagi. Qauluhu man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaklah ia bersumpahnya yang benar. Hadza mimma ajabullah ala ibadihi fi kitabihi. Qala Allah Ta'ala. Bersumpah atas nama Allah itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi bersumpahnya harus benar. Orang bersumpah demi Allah atau wallahi, tallahi, billahi, itu kalau menggunakan bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa Indonesia mengatakan demi Allah, ya. Kalau sudah orang bersumpah namanya demi Allah, nah, berarti sudah membawa nama Allah. Falyasduq, maka hendaklah sumpahnya itu benar. Jangan sampai dia bersumpah atas nama Allah tetapi isinya adalah dusta. Tidak boleh. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surat 9 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah perintah agar bersama menjadi as-shadiqin, orang-orang yang benar. Ini ditujukan pada siapa? Kepada allazina amanu. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa ditujukan kepada orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu yang mampu menangkap pesan Allah. Pesan yang diberikan oleh Allah yang bisa menangkap itu adalah allazina amanu. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mampu menangkap pesan Allah. Maka orang yang tidak beriman tidak mampu dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak mampu menjadi bersama orang-orang yang benar. Dan yang bisa melaksanakan pesan secara tuntas adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman melaksanakannya itu parsial, hanya sebagian saja. Tetapi kalau orang yang beriman itu apa? Secara totalitas mampu untuk melaksanakannya. Kalau Allah menggunakan
harfun nida ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang yang beriman mampu untuk menunaikannya. Wa qala ta'ala, dijelaskan pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 33 ayat 35. Wasadiqina wasadiqat. As-sadiqin, orang-orang yang benar laki-laki. Was-sadiqat, orang-orang yang benar dari kalangan perempuan. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an. As-sadiqina was-sadiqat. Nanti lanjut yang lainnya. Wa qala aidan, dijelaskan lagi dalam firman Allah ayat surat 47 ayat 21. Falau sadaqullah lakana khairal lahum. Sekiranya mereka membenarkan Allah, pastilah ada pada dirinya khairon, kebaikan. Lahum, bagi mereka. Siapa mereka? Sadaqullah, mereka yang membenarkan Allah. Jadi urusan benar itu adalah rujukannya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Rujukan sidik itu kepada Allah. Rujukan kebenaran itu kembali kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Sekiranya orang mau membenarkan kepada Allah, nah, yang didapatkan adalah kebaikan. Wa huwa halu ahlil bir, itulah keadaan orang yang berbuat kebajikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat 2 ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila qawlihi ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Walakinnal birra, tetapi yang dinamakan kebaikan, man amana billahi, adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, orang yang beriman pada hari akhir, wal malaikah, iman kepada malaikat, wal kitabi, iman pada kitab, wan nabiyyin, dan orang yang beriman kepada para nabi. Ila qaulihi, sampai nanti ayat itu selesai. Ini memang oleh musannif pengarang kitab ini tidak ditulis semuanya ayat, hanya potongan-potongan yang sesuai dengan temanya. Sampai pada kalimat ulaikal ladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar adalah orang-orang yang iman kepada Allah, orang yang iman kepada hari akhir, malaikat, kitab, nabi, itu namanya orang yang benar. Jadi kebenaran itu sumbernya adalah dari Allah, yaitu rujukannya kepada Allah. Kalau menyelisihi daripada Allah, berarti pikirannya ngaco. Ya, kemarin di pertemuan kemarin syairnya Ibnul Qayyim, demi Allah, orang yang mengaku pintar tetapi bertentangan dengan dua, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah, pemikirannya adalah kacau. Ini kata beliau ya. Nah, orang yang mengaku pintar tapi berseberangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, maka pemikirannya kacau. Nah, maka pas dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang benar itu orang yang iman kepada Allah dan sebagainya, itu orang yang benar ya. Jadi ukuran benar itu di situ menurut Al-Quran, bukan menurut logika. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, dengan kriteria benar, nah, berarti orang yang bersumpah atas nama Allah berarti perkataannya harus sesuai dengan Allah, karena sudah membawa nama Allah. Nama Allah dibawa demi Allah. Nah, udah mengatakan demi Allah, maka yang diucapkan harus benar. Biasanya ini terjadi kalau orang itu sedang diadili, dihakimi, kemudian jadi saksi, kemudian dia sedang teraniaya, sedang dituduh dan sebagainya ya, dalam posisi dia lemah. Nah, berarti lemah. Tapi kalau jadi saksi tidak lemah ya. Nah, apalagi saksi ahli. Saksi ahli itu berdasarkan ilmu yang dimiliki. Ada satu kasus ya, saksi-saksi yang menyaksikan itu diperlihatkan, kemudian saksi ahli datangkan. Memang dia secara keilmuan memahami kasus, tapi dia tidak melihat peristiwanya. Dia hanya berdasarkan ilmu yang dimiliki, teori yang dimiliki, yang pernah ia pelajari. Apakah dia ahli di bidang ini, ahli di bidang itu, sesuai dengan kasus yang sedang diajukan di pengadilan. Didatangkan saksi ahli, baru nanti dikompromikan. Hakim baru bisa nanti memutuskan ini bagaimana keadaannya. Wa qaluhu, lanjut ya, hadisnya. Man hulifa lahu falyarda wa man lam yarda falaysa minallahi. Nah, selanjutnya beliau mencoba menafsiri tentang hadis Nabi. Kalau ada orang bersumpah atas nama Allah, ya, hendaklah kita ridho, kita terima. Di sini tidak dijelaskan sumpahnya benar atau salah. Paham ya? Gitu. Kalau ada orang bersumpah demi Allah saya tidak melakukannya, demi Allah saya melihatnya, demi Allah saya tahu, demi Allah saya tidak tahu, maka kita selaku muslim harus ridho dengan apa yang ia katakan. Ini hadis Nabi. Wa ma lam yarda falaysa minallah. Orang yang tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah, maka tidak jadi tanggungan Allah, tidak dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita menangkap pencuri, ya, tapi kita tidak mengetahui persis kejadiannya. Ditangkap, suruh bersumpah, dia bilang demi Allah saya nggak mencuri gitu, maka kita harus ridho. Udah, lepaskan saja gitu. Ingat, sumpah jabatan sama. Sumpah jabatan kalau di Indonesia itu sesuai dengan agamanya masing-masing, ya. Sumpah jabatan atau sumpah yang lainnya sebagai pegawai di pemerintahan itu ada sumpahnya, itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau Islam maka bisa menggunakan Al-Quran ya. Lalu udah bersumpah, saya bersumpah. Di atasnya ada Al-Quran ya. Nah, itu berarti kan bersumpah atas nama Allah, walaupun dirinya tidak menyebutkan demi Allah, tapi ada Al-Quran. Saya bersumpah akan melaksanakan tugas ini dengan baik dan seterusnya. Saya nggak hafal Pak kalau sumpah jabatan ya. Saya bukan pejabat ya. Ada yang sumpah gitu, harus ditunaikan.
Harus ditunaikan. Kalau sampai tidak ditunaikan itu berbahaya untuk dirinya dan orang lain. Amma idza lam yakun lahu bihumi syari'ah ala hismati illal yamin falifu fala raiba annahu yajibu alaihi ridho. Karena begini, ada orang yang tidak secara hukum syariat dia tidak punya kemampuan, dia dalam tekanan, ya, dia dalam tekanan, kemudian tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali sumpah, illal yamin, kecuali dengan mengatakan sumpah. Orang yang sedang dalam tekanan, diintimidasi dan sebagainya, enggak punya kekuasaan sama sekali kecuali hanya bersumpah, lakukan sumpah. Kemudian dia melakukan sumpah, fala riba anahu yajibu alaihi ridho. Kemudian dia bersumpah demi Allah, gitu ya. Maka wajib baginya untuk meridhoinya, menerima. Jadi kalau kita mendengarkan orang yang bersumpah atas nama Allah, berarti apa? Kita harus ridho, rela. Ini belum dijelaskan benar atau salah. Hanya di awal hadis, kalau bersumpah atas nama Allah, hendaklah sumpahnya yang benar. Itu yang pertama. Itu berarti berlaku untuk kita. Kita yang mau bersumpah atas nama Allah, hendaklah isinya benar. Yang kedua, kalau kita mendengarkan orang ini bersumpah, ya. Kalau kita mendengarkan atau menyaksikan orang bersumpah, kemudian dia bersumpahnya atas nama Allah, maka ridho harus. Walaupun kita tidak tahu kebenarannya. Bisa dipahami ya. Kalau kita yang bersumpah atas nama Allah harus sumpahnya benar. Kalau kita pihak yang mendengarkan, kemudian dia menyebutkan sumpahnya atas nama Allah, maka hendaklah ia untuk menerima sumpah itu. Berarti tidak dalam tuntutan. Maksudnya bisa dibebaskan. Ini semata-mata karena menggunakan kalimat Allah. Nah, hadirin rahimakumullah. Fahadha min haqil muslim alal muslim. Ini adalah hak atau kewajiban muslim satu dengan muslim yang lainnya. Muslim satu dengan muslim yang lainnya, ya, itu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya, menurut kitab yang dibahas adalah apabila ada seorang muslim bersumpah atas nama Allah, hendaklah kita ridho kepada dia, percaya sama dia. Kalau sudah menggunakan kalimat bersumpah atas nama Allah, ayyuqbala minhu idza halawalahu mutadiran aw mutabarian min tahmilati wa min haqqihi alaihi ayyusina bizani idza lam yatabayyan khilafa. Hendaklah yuqbal itu menerimanya, ya. Hendaklah ia menerima sumpah itu karena alasan yang sudah diberikan dan menjadi bebaslah ia dari tuntutannya sebagai hak yang ia miliki. Kalau orang sudah bersumpah atas nama Allah, maka dia alasannya memang sudah begitu, maka mutabarian, maka dia dibebaskan dari segala tuntutannya. Karena itu wa min haqqihi, itu bagian dari hak dari dia. Orang yang diadili sudah mengucapkan atas nama Allah, dia punya hak untuk dibebaskan dari tuntutannya. Ayusina bizana zamil bailafau. Nah, untuk berbuat kebaikan atau husnuzon apabila tidak dijelaskan di situ sesuatu yang bertentangan. Nanti kalau baru diketahui, baru kita lain. Ngerti nggih?
Kama fil asri an Umar radhiyallahu anhu wala tazunnu bil kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tadula fil khari muhmilan. Ya. Dari Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, janganlah kamu berprasangka buruk dari kalimat yang keluar dari seorang muslim. Suudzonnya adalah keburukan dan kamu nanti akan mendapatkan sebagian darinya, ada kebaikan di dalamnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bacakan. Nanti yang terakhir belum kita bahas ya. Jadi besok kita lanjutkan tentang asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.